sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak membangkitkan para makhluk, maka beliau menghidupkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel terlebih dahulu. Dan dari keempat malaikat tersebut, yang pertama kali dihidupkan oleh Allah adalah malaikat Israel. Kemudian malaikat Israfil mengambil sangkakala dari arsy. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan malaikat Ridwan seraya berfirman, "Wahai Ridwan, hiasilah surga-surga itu dan persiapkan pakaian untuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh umatnya." Kemudian para malaikat lainnya sama berdatangan sambil membawa burak dan mahkota serta sebuah bendera yang bertuliskan Ahmad, termasuk dua pakaian yang berasal dari surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat tersebut, "Hiasilah burak ini." Lalu para malaikat menghiasi burak dengan memberikan pakaian yang sangat indah. Celananya bertatahkan permata dari yakut merah dan kendalinya dari jamur hijau. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula, "Berangkatlah kalian ke kuburan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka para malaikat langsung pergi mencari tempat pemakaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada saat itu mereka tidak mengetahui di mana makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena keadaan bumi masih kosong dan rata. Kemudian memancarlah cahaya yang sangat terang benderang dari dalam kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga menembus langit yang paling atas. Lalu malaikat Jibril berkata kepada malaikat Israfil, "Wahai Israfil, panggilan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tugas kepadaku untuk mengumpulkan seluruh makhluk." Malaikat Israfil berkata, "Kamu sajalah yang memanggil Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kamu adalah kekasihnya sewaktu hidup di dunia." Kemudian malaikat Jibril berkata, "Aku merasa malu kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Setelah itu, malaikat Israfil berkata kepada malaikat Mikail, "Wahai Mikail, kamu sajalah yang memanggil Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian malaikat Mikail berkata kepada kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kepadamu wahai Muhammad." Tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tidak mau menjawab. Kemudian tiga malaikat itu sama-sama meminta kepada malaikat maut untuk membangunkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kamu sajalah yang memanggil Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu malaikat maut berkata di hadapan kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai ruh yang suci, kembalilah kepada jasadmu yang suci." Tetapi kali ini pun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau bangun dari tempat pemakamannya. Kemudian malaikat maut memanggilnya kembali, "Wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bangunlah untuk memutuskan hukum dan hisab, serta menghadap kepada Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Akhirnya kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbelah menjadi dua, dan pada saat itu beliau sedang dalam posisi duduk serta sedang membersihkan debu dari kepalanya dan jenggotnya. Setelah itu malaikat Jibril memberikan pakaian dan buruk kepada beliau. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tempat pemakamannya seraya berkata, "Wahai Jibril, hari apakah ini? Ini adalah hari kiamat, hari kerugian, hari penyesalan, hari buruk, hari perpisahan, dan hari bertemu." Jawab malaikat Jibril. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, "Wahai Jibril, gembirakanlah aku." Malaikat Jibril menjawab, "Surga telah dihias untuk menyambut kedatanganmu, sedangkan neraka benar-benar telah ditutup." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, "Bukan itu yang aku maksud, tetapi yang aku tanyakan kepadamu adalah tentang nasib umatku yang telah berbuat dosa. Barangkali kamu meninggalkan mereka di Sirat atau jembatan penyeberangan di atas neraka." Kemudian malaikat Israfil menyahut, "Demi kemuliaan Tuhanku, wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, aku belum meniup sangkakala untuk membangkitkan makhluk sebelum kamu bangkit terlebih dahulu." Akhirnya Nabi Muhammad dapat bernapas lega seraya berkata, "Sekarang aku bahagia dan menjadi segar mataku." Setelah itu beliau mengambil dan memakai pakaian serta mahkota yang telah disediakan, dan akhirnya naik ke atas punggung buruk menuju surga. Setelah itu barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala guna membangkitkan seluruh makhluk dari dalam kuburnya. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah riwayat, bahwa ketika seluruh makhluk itu dibangkitkan dari dalam kuburnya, maka mereka akan tetap berdiri tegak di tempat mereka dibangkitkan selama 40 tahun, tidak makan dan tidak minum, juga tidak duduk serta tidak berbicara. Dalam sebuah hadis yang lain juga telah diriwayatkan bahwa pada hari kiamat nanti, seluruh umat manusia dikumpulkan dalam keadaan sebagaimana waktu ia dilahirkan oleh ibunya, yakni dalam keadaan telanjang bulat dan tidak beralas kaki. Kemudian Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad, "Apakah laki-laki dan perempuan kumpul bersama-sama?" Beliau menjawab,
Benar, mereka akan kumpul bersama. Aisyah kemudian berkata lagi, aduh, jelek sekali, sebagian dapat melihat pada sebagian yang lain. Lalu Rasulullah SAW menepuk bahu Aisyah, seraya berkata, wahai putri Abu Kufah, pada hari itu manusia sibuk dengan urusannya masing-masing, tidak sempat melihat pada yang lain. Pandangan mereka akan tertuju ke langit. Mereka berdiri di masyar, kira-kira selama 40 tahun. Mereka tidak makan, juga tidak minum. Setiap hari mereka berkeringat karena rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang berkeringat sampai kepada kedua telapak kakinya, ada yang sampai pada kedua betisnya, sampai pada perutnya, dan ada pula yang sampai pada wajahnya. Dan keringat itu akan tetap ada sepanjang mereka berdiri di masyar. Selanjutnya Aisyah radhiyallahu anhu bertanya pula, wahai Rasulullah, adakah orang yang dikumpulkan pada saat itu dapat minum? Beliau menjawab, seluruh manusia pada hari itu dalam keadaan lapar, kecuali para nabi dan keluarganya, termasuk orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan, karena mereka selalu dalam keadaan kenyang, sehingga tidak dapat merasakan lapar maupun haus. Pada itu pula, beberapa orang yang pada saat terjadinya kebangkitan diselamatkan oleh para malaikat, sehingga ia terbebas dari segala azab atau siksaan sebagaimana yang telah dialami oleh kebanyakan orang, sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 orang di mana para malaikat akan menyelamatkan ketiga orang itu pada hari dikeluarkannya para makhluk dari dalam kuburnya, yaitu orang mati syahid, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Arafah. Di samping itu, ada pula beberapa orang yang sampai datangnya hari kebangkitan itu jasadnya tetap utuh dan tidak dapat membusuk meskipun hanya sedikit, bagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis bahwa ada 10 orang yang jasadnya tidak akan membusuk, yaitu jasadnya para nabi, jasadnya para ahli perang, jasadnya orang alim, jasadnya orang mati syahid, jasadnya orang hafal Al-Quran, jasadnya imam atau penguasa yang adil, jasadnya orang yang ahli adhan, jasadnya wanita mati di dalam nifasnya, jasadnya orang yang dibunuh secara zalim atau aniaya, dan jasadnya orang yang mati di hari Jumat dan malamnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiring seluruh umat manusia untuk berkumpul di suatu tempat di dekat Baitul Maqdis yang disebut Saira, bagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya yang artinya sebagai berikut, sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan 1 kali tiupan saja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali ke permukaan bumi. Quran Surat An-Nisa ayat 13-14.